Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Septi. Gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Lia, saya mengingatkan, hari ini kita punya janji apa Bu Lia? Iya, kemarin saya sudah WA Ibu Septi Iya, ya. Hari iya. ini saya akan melakukan coaching, Bu. Eh, dengan siapa Bu kira-kira? Saya hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Sigit, Bu. Dengan Pak Sigit. Iya. Terus menurut Bu Lia, kira-kira rubrik apa yang pas itu untuk melakukan coaching itu Bu Lia? Iya, dalam sesi coaching ini yang ingin saya kembangkan dan saya ingin tingkatkan lagi itu keterampilan saya untuk menjadi pendengar yang baik, Bu, terutama memahami emosi seseorang hanya dari ekspresi dan nadanya, Bu. Nah, begitu ya. Berarti mendengar aktif ngeten ya? Iya, Begitu. Terus perencanaannya gimana nanti, Bu? rencananya kemarin saya sudah membuat janji sama Pak Sigit. Rencananya nanti kita akan bertemu di ruangan BK, Bu. Nah, di ruangan BK itu nanti kami akan mengadakan coaching. Oh gitu. Gimana? Sekarang bisa dimulai, Bu Lia? Oke, bisa, Bu. Sebentar Ayo ya, kita. Bu. Oke. Iya. Ya. Halo, Pak Sigit. Nggih, kuliah. Wah, nadanya kok lemah sekali. Ada apa, Pak? Iya, Bu. Kalau biasanya saya kontak jenengan tuh ya kita ngobrol-ngobrol santai. Kayaknya hari ini kayak BT itu rasanya, Bu. Wah, bete, Pak. Males BT. Males, bete. Nggih, Bete. Kenapa? Ada apa kok bete, Pak? Bisa diceritakan, Pak, bete-nya karena apa? ya awalnya sih senang ya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah jadi wakakurikulum itu Oh iya. kuliah nggih. Wah, keren Tapi kan, Pak, ternyata jadi wakakurikulum? keren sih, cuma nggak asik banget Oh, apa namanya senior yang saya gantikan ini kayaknya nggak asik banget, wah, males saya. males, nggak asik. Oke. Wah, bisa diceritakan, Pak, nggak asiknya kenapa, Pak? Padahal saya dulu tuh jadi waka sarpras meninggalkan kegiatan sarpras, waka sarpras yang baru tuh Mhm. saya komunikasinya nggak pernah putus. Oh, Tapi dengan waka kurikulum yang baru ini kayak saya ditinggal sendiri, diberi pekerjaan, ditinggal sendiri, nggak iso tak takoi, nggak bisa komunikasi, terus wah, males. males ya, Pak. Malesnya di bagian apa, Pak ya? Ya akhirnya ada beban pekerjaan yang ya namanya pekerjaan baru kuliah. Oh, gitu Otomatis, ya. otomatis kan minimal kan ada orang yang bisa saya ajak minta tolong sharing. Oke. Oh, itu alasannya Bapak WA saya Nggih, kemarin. nggak Oke. nggih, ya itu kuliah saya sempat-sempatkan tuh. Oh, Gitu. sudah beku ini kayaknya ini Iya, otak iya, ini, iya. pikiran ini. Oke, berarti tujuan pertemuan kita hari ini apa, Pak ya? Ya, saya ingin ada satu gambaran bagaimana pekerjaan saya di kurikulum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ada lagi, Pak? Tugas-tugas yang diembankan ke saya dapat saya laksanakan dengan baik, kemudian Iya, tanpa iya. ada kendala, Oke. hasilnya juga baik, intinya baiklah kuliah. Intinya baik ya, Pak. Oke. Nggih, Berarti outputnya yang Bapak inginkan apa saja ya, Pak? Outputnya? saya nanti ingin beres lah pekerjaan di kurikulum ini beres. Oke. Kemudian kalau kontak-kontak kayak kalau pakai dengan senior saya itu minimal ya ada komunikasi lah, nggak sampai saya
Hmm. komunikasi, justru saya komunikasinya dengan wakakurikulum dari sekolah lain, kan nggak pas. Oh, nggak pas. Iya, berarti jadi hari ini kita sepakat ya Bapak, Bapak ingin mendapatkan ide-ide atau solusi untuk masalah Bapak membangun hubungan baik antara wakakurikulum dengan Bapak, begitu ya? Bener kuliah, ini makanya saya Oke. sampai sempat-sempatkan kontak jenengan itu biar rasanya piye ini saya ke siapa lagi ini mau Oh, ngomong ke teman-teman di sekitar kok rasanya malu, oh mau gitu. ngomong ke yang lain juga nggak enak. Saya Oke. pikir ke siapa ini ya ke jenengan aja. Oke, siap. Kemudian, nah, Bapak, mengapa hal ini Bapak anggap penting untuk diselesaikan, Pak? Kurikulum salah satu roh Hmm, berjalannya kegiatan di sekolah. oke. Guru mengajar, murid belajar, Hmm, bagaimana interaksi belajar mengajar tuh bisa dengan baik, mm-mm. kemudian terkait dengan administrasinya bisa terlaksana, terkumpul dengan baik. Oke. Ini kan penting kuliah. Iya, Nah, kalau memang. Mhm. apalagi yang saya hadapi kan makhluk hidup. Oh, Kalau begitu ada ya, masalah Pak. sedikit aja Hmm. komen, kalau ada nggak bener aja komen. Dulu yang saya hadapi kan Hmm. bangunan, nggak ada yang komen, kurang semen Oh, nggak ada yang komen. Dari sekarang begitu kan sudah ceritanya. salah Mhm, sedikit komen, salah sedikit komen, mhm. sudah komunikasi buntu, pekerjaan banyak dikomeni, eh Hmm. Wah, sebel wah, kelihatan sebel banget gitu nge. Berarti banget. kondisi misalnya Bapak ini digambarkan kondisi yang Bapak alami sekarang nih. Kalau jika satu jelek sekali, 10 baik sekali, Bapak pada kondisi yang berapa, Bapak? Untuk saya sendiri melangkah, itu nilainya 6 kuliah. Wah, kalau jenengan 6 ya. Kalau kondisinya Bapak berapa Kondisi saat ini? melangkah itu 6. Kalau Nah, situasi yang ada, karena saya dibantu teman ada staf saya di kurikulum ada 2 itu, ya, eee, melaku kita lari bersama-sama, oke. bagaimana dengan keadaan yang ini tuh, kita harus berlari. Oke, jika Itu kuliah, digambarkan dengan angka, kondisinya angka berapa sekarang? tetep 6, 7 lah Tetap kuliah. 67. Baik, Iya. Bapak. Nah, kalau Bapak menggambarkan skala 6 ya, idealnya ke depannya ini Bapak setelah kita melakukan coaching, idealnya Bapak ingin di angka berapa? Karena kurikulum itu roh kuliah, Mhm. maunya sih ya sempurna-sempurna banget 10 sih enggak kuliah. Orang kan pasti punya, ada yang nggak sempurnanya gitu. Iya, iya. Angka 9 alhamdulillah, 8, 9 atau 9,5 itu alhamdulillah. Oke. Agar keadaan ini yang Bapak hadapi ini dari angka 6 menjadi 10, apa yang kurang ya kira-kira, Pak? Kayaknya ini kuliah, apa namanya, harus ada minimal lah, orang yang bisa saya ajak komunikasi, Oke. kemudian enak saya ajak komunikasi, bisa membantu saya memberi solusi, Oke. eee, seperti itulah kuliah, biar langkah saya ini tidak kesasar-sasar. Oke, ada lagi mungkin, Pak? Ya, yang membantu di administrasi ada kuliah, tapi itu kan staf, Oke. diajak komunikasi pun kan, tentunya harus, saya dulu yang memberi Hmm, ide-ide atau bagaimana itu lah. Sementara saya mau ngapain itu kan idenya buntu, oke, ya oke. akhirnya ya itu tadi itu, komunikasi. Komunikasi ya, Bapak. Nah, apa saja faktor yang membuat situasi ideal yang Bapak impikan, hubungan yang harmonis itu bisa terjadi, Bapak? Menurut Bapak nih, idealnya faktor-faktor apa yang membuat kondisi ideal hubungan harmonis Bapak dengan waka kurikulum tadi bisa terjadi, bisa harmonis lagi? Eee,
Saya belum mencoba sih kuliah, tapi nggak tahu ya dengan image yang dibangun beliau itu, saya kok, masih gregeli duluan. Karena apa, Oh, tahu di kebetulan beliau kan ini, senior saya juga di jurusan. begitu. Di jurusan pun modelnya orangnya juga kayak gitu. Hmm, Jadi nggak enak banget kalau diajak komunikasi gitu. oh begitu Pinternya ya. pinter beliau, beliau Oke. struktur nasional kok. Ya cuma Mm-mm. itu tadi, nggak welcome, nggak mudah welcome. Oh, faktornya yang Ya, pertama nggak mudah welcome, nggak mudah orangnya welcome. susah diajak komunikasi gitu ya, Susah Pak? diajak komunikasi, Oke. sebenarnya brilian. Cuma saya belum Mm-mm. mencoba sih, belum mencoba, Mm-mm, mm-mm. apa namanya, kula nuwun lah istilahnya. Berarti kalau gambarannya nih Bapak, kalau tadi kurang diajak komunikasi, kemudian susah lah diajak kerjasama. Idealnya caranya biar bisa diajak kerjasama gimana Pak? Saya pernah sih punya teman, saya ajak ngobrol gitu, ya Mm-mm. sama, kasusnya sama dengan saya tuh buntu Mm-mm. juga komunikasi sama beliau. Ada dua Ya. temen tuh susah komunikasi sama beliau. Cuma yang satu, saya dulu pernah merasakan waktu saya silaturahim ke rumahnya, justru cair, kayak nggak ada Oh, apa-apa gitu. Dulu. dulu. Terus temen saya waktu di sekolah ada problem komunikasi di rumahnya, justru juga cair. Oh, begitu. Yang satunya itu nggak pernah komunikasi di rumahnya, nggak cair-cair. Oh, minta dikunjungi beliaunya, minta Itu didekati. asumsi saya sih Bu Oh, ya. Dulu asumsi karena saya pernah Bapak. seperti itu, nggih, apa Begitu. nggih. Nggih, nggih. Coba Bapak misalnya Bapak urutkan ini urutkan dari yang paling penting dari faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi. Yang paling penting dari diurutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa, Pak? Yang pertama yang paling penting apa, Pak? Eee, saya barusan kepikiran Bu Lia, Iya. apa perlu juga saya mendekati istrinya ya? Karena istrinya satu kantor dengan Oh, kita. begitu. Iya, Oke. Yang maksudnya pertama ada berkomunikasi dengan istrinya, kemudian nggih, kayaknya nggak tahu yang mana ini ya saya komunikasi dulu dengan istrinya, apa saya ke silaturahim ke rumahnya sambil ngobrol-ngobrol gitu, kayak oke. dulu pernah saya lakukan Nah, itu. ada lagi yang lain Kayaknya saya mungkin. kayaknya saya perlu deh silaturahim ke rumah beliau itu. Antara komunikasi dengan istrinya atau silaturahim yang mana? Yang nomor Saya kayaknya satu silaturahim dulu dengan beliau ke rumahnya, kan nanti pasti istrinya, ada di ini tuh, rumah. ada itu ya, Begitu. Oke. mungkin bisa menambah cair suasana kayaknya. Oke, nah coba dari faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi dipresentasikan berkunjung ke rumah Waka Kurikulum dan menghubungi istrinya berapa persen dan berapa persen, Pak? Kayaknya kalau berkunjung ini, 80% Bu ya. Oke. 80%, 20%-nya ya, saya bisa komunikasi dengan istrinya di sekolahan kan bisa. Oke, nah kita bereskan dulu yang hubungan komunikasi penjenengan dengan Waka Kurikulum dengan pilihan yang 80% tadi ya Bapak. Iya Bu ya. Nah, kita fokus di diskusi kita pada memperbaiki hubungan dengan cara mengunjungi tadi Bapak nge. Nah, Bapak, saya boleh tanya, pernahkah Bapak mengalami hal yang mirip seperti yang Bapak ceritakan tadi? Pernah sih Bu ya, cuma dulu kasusnya itu, sekitar tahun 2016, saya kan jadi staf Waka Sarpras. Ya. Kemudian tahun 2018 saya diangkat jadi Waka Sarpras dulu nih. Tapi waktu itu senior saya kan pensiun, purna. Iya ya. Ya, sehingga waktu itu saya ya berkunjung ke rumahnya.
Kadang karena beliau sudah purna, nggak mungkin lagi datang dengan mudah saya temui di sekolah. Mhm. Kasusnya hampir sama, silaturahimnya karena beliau purna. Oh, kalau Akhirnya sudah pernah baru penjenengan silaturahim begitu? waktu itu ya Hmm. karena purna itu saya ke rumahnya ini kasusnya hampir sama. Lah ini Mhm. masa ketemu di sekolah kok kaku gitu Mas, Oh, apa saya begitu. harus silaturahim ya? Mhm. Itu hampir sama. Berarti pengalamannya dulu apakah ada solusi, Bapak? Itu kayaknya silaturahim Oke. silaturahim tuh jadi yang namanya orang muda ke orang sepuh ya. Tentunya orang sepuh kan pikir saya loh kuliah, kan Oke. seneng. Saya Begitu. kunjungi kan seneng sambil ngobrol-ngobrol Hmm. kayak apa kayak itu. Mhm. Maunya gitu sih. Maunya gitu ya, Bapak. Iya, iya. Oke. Dari pengalaman tadi, Bapak tarik kesimpulan seperti yang Bapak sebutkan. Nah, Bapak sudah cari alternatif lain selain misalnya pengalaman Bapak pernah googling tentang masalah yang Bapak hadapi? Belum pernah kuliah. Belum pernah. Belum pernah. Kalau belum pernah, apakah Bapak merasa perlu nggak googling gitu? Kalau lihat di YouTube apa sih perlunya membangun relasi, perlunya membangun komunikasi, kemudian ada dai-dai yang menyampaikan perlunya silaturahim itu ya apa itu ya? Apa itu kira-kira yang bisa menjadi satu pemikiran saya untuk enaknya silaturahim nih. Wah, berarti pembelajaran yang Bapak ambil silaturahim ya Bapak ya dari Iya, googling iya. tadi. Ada lagi media sosial mungkin yang Bapak cari informasi atau pengalaman dari berdasarkan masalah yang Bapak hadapi, misalnya TikTok, Instagram, ada atau tidak Bapak? Kalau di TikTok, Instagram sih enggak kuliah, cuma kalau di buku pernah. Oke, Itu coba diceritakan Bapak bukunya apa dan tentang apa? itu tentang cara menghadapi orang yang nggak banyak ngomong. Oke, Itu. boleh Saya kan diceritakan. termasuk kayak Oh, gitu itu. oh introvert. Ya, Bisa kita harus diceritakan iya, lebih dalam? itu kayaknya itu kuliah apa? Ya kita yang aktif, Oh, harus kita yang aktif ngomong gitu. Iya. harus aktif Cuma memulai saya takut ini pembicaraan. Oh, karena saya pemikiran saya negatif duluan itu loh kuliah. oh Akhirnya saya gitu, nggak Pak. ngomong-ngomong gitu. Hmm, Takutnya itu dibilang goblok atau gimana. wah. Pembelajaran apa yang Bapak ambil dari buku yang Bapak baca tadi? Nah, kalau menghadapi orang lebih seperti itu ya saya harus banyak komunikasi. Banyak Ya, komunikasi. istilahnya ngelendai lah, Oh, ngelendai. nglendai nggih, Bapak. Ya, Eh, cara Jawane ngelendai gitu loh, Bu. iya. Kemudian ngeledai, Bapak menghargai, menghormatinya, beliau seperti itu. Nah, selain buku, selain cari di medsos, googling, adakah temannya Bapak atau koleganya Bapak yang memiliki jago ilmu komunikasi yang Bapak inginkan? Ada atau enggak, Bapak? Ya tadi itu ada salah satu temen yang pernah ke sana ngobrol itu, Oh, yang saat ini jadi ketua jurusan saya ini. bisa Itu disebutkan kayaknya namanya? Pak Kadar. Pak Pak Kadar Kadar. pernah tuh. Pak Kadar pernah tuh ke rumahnya. Nah, saya coba akan ngobrol dengan Pak Kadar. Iya Oh, siasatmu gitu. ya coba apa yang bisa diambil dari beliau kalau penjenengan menemui Pak Kadar, ayo. Ya, saya mungkin akan tanya-tanya juga ya karena kita punya kasus yang hampir sama ya. Oke. Nah, Pak Kadar lingkupnya kan hanya di jurusan. Sementara saya kan lingkupnya di sekolahan. Jadi Begitu. lebih luas lagi. Cuma saya ingin tahu pengalaman Pak Kadar. Oh, akan. Kemarin menghadapi orang itu piye carane, gimana caranya gitu. Oke. Kemudian adakah atasan tokoh yang bisa menginspirasi Bapak dengan pengalaman beliau yang bagus?
ada Bu ya, Iya, kayaknya ada Bu ya. bisa diceritakan? Beliau komite sekolah kami, Hmm, kayaknya bisa jadi tuh, hmm, saya ajak ngobrol-ngobrol gimana oke. cara, menghadapi modelnya orang seperti Oke, ini. menurut Bapak ya, apa pengalaman yang paling bagus yang bisa penjenengan contoh dari Bapak tadi? Dari, Eee, Beliau pendidik juga, Mhm. beliau, apa ya, kayak bisa dituakan gitu loh, kayak, Oh iya, iya, heeh, bisa dituakan. Harapan saya kan bisa Bij- ngomongi gitu loh Bu ya, ya bisa memberi bijaksana informasi ke saya, nggih. menjembatani. Nggih, Mhm. dengan sepuhnya tadi itu minimal memberi masukan-masukan ke saya, "Gimana Pak Oke. cara ngadepi wong ngene iki?" Lah gitu lho Bu Oh ya, begitu. kasarnya gitu, nggih. Oh keren Pak. Berdasarkan pembicaraan kita di atas tadi Bapak, nah sudahkah muncul ide-ide baru dari Bapak untuk mengatasi situasi yang Bapak alami tadi? Kayaknya itu Bu ya, saya perlu, cari referensi dari teman kayaknya, dari Pak Oke. Kader tuh, Hmm, "Gimana sih piye ngadepi wong kuwi?" Gitu, atau dari oke. Pak komite tadi mohon petunjuk arahan, kalau Oke. ada saya perlu seperti ini tanpa menjatuhkan beliau Pak Didik tentunya, Oke. supaya saya bisa begini itu kayaknya gitu Bu ya. Ada lagi Pak? Kalau dengan kepala sekolah ndak dulu sih Bu, Oke. kayak malu-maluin nanti itu wong belum apa-apa kok sudah apa namanya, madulan gitu. Oke, apa sekarang yang Bapak kerjakan jika diurutkan yang dikerjakan duluan yang mana? Yang menemui temannya Bapak atau yang Kayaknya komite? kalau komite kan, jarang ke sekolah nggih, Iya. tapi kan tetap saya bisa WA, Hmm, yang, selalu ada di sekolah kan kajur saya itu Pak Kadar tuh. oke. Kayaknya saya perlu dengan ngobrol dengan Pak Kadar dulu, habis itu Oke. kalau ada, saya WA komite kalau ada waktu saya minta untuk ngobrol dan sebagainya, kayaknya itu Bu. Oke. Nah, kapan Bapak mau memulai mengerjakan itu? Ini beliau masih ada kegiatan di luar kota, Iya. MOU, ya kayaknya seminggu lagi lah kuliah, Oke, seminggu saya lagi. saya temui Mhm. beliau itu, nggih, Masih ada waktu seminggu lagi. Nah, iya apa seminggu saja lagi. yang Bapak persiapkan sebelum menemui beliau? Ya, tentunya akan saya nanti, ngobrol apa ya yang tidak Oh, menyinggung seseorang gitu loh kuliah, oke. apa yang mau saya obrolkan juga Hmm. tidak menyinggung seseorang, juga tidak seolah-olah saya ini kok ndak bisa banget itu juga enggak. Jadi Hmm. butuh saya itu ya biar ada biar nggak kayak nggak lilo ditinggal jabatannya lah atau gimana lah. Oh, begitu. Oke. Oke. Nah, setelah ini, kalau Bapak menemui beliau, apakah ada orang yang Bapak bisa ajak untuk membantu Bapak? Ya tadi boleh ya saya kayaknya menemui sendiri. Oh ya, Cuma, apa saja nanti yang, saat saya menemui itu harus bagaimana kan minimal saya punya gambaran tuh. oke, Dari Pak oke. Kadar, dari Mhm. Pak komite sekolah minimal saya punya gambaran. Gambarannya seperti apa, Pak? Ya Kira-kira. misalkan kalau saya ke sana itu, apa yang kira-kira yang, apa namanya, harus saya omongkan, apa yang Hmm, kira-kira saya harus bagaimana, kan ndak tiba-tiba to the point tuh Bu ya. iya, Bisa betul. jadi kan tersinggung nanti orangnya. Oke, nah dari apa yang Bapak rencanakan tadi, apa yang Bapak buat komitmen agar rencana itu bisa berjalan, Bapak? Komitmen Bapak. Saya harus apa, silaturahim ke beliau. Ya Oke. minimal, silaturahim itu kan ibadah. Ya. Dengan silaturahim itu, harapannya pertemanannya masih tetap baik. Hmm, Kemudian, tujuan saya tadi kalau ada sesuatu permasalahan di pekerjaan-pekerjaan saya ndak usah ke hmm.
kurikulum sana sana sana, kan malu-maluin Hmm, tuh, kalau saya juga malu gitu tuh, akhirnya kan hmm, berdampak tidak baik. "Lah ini Pak oke, Sigit punya kurikulum sendiri kok tanya saya?" Gitu. oke. Jadi seperti itu beliau. Oh, jadi bisa saya simpulkan ya, Bapak. Bapak komitmennya adalah membangun silaturahmi dengan wakakurikulum tadi sehingga Bapak nanti bisa cair suasananya. Seperti itu ya, Bapak. Nggih Nah, beliau, kayak gitu. dari mana Bapak? Saya tahu bahwa Bapak ternyata benar akan merencanakan aksinya yang tadi menemui beliau. Nanti beliau, eee setelah saya, coba, kontak ngobrol dengan kader saya, Mhm, dengan Pak komite saya, kemudian iya. saya akan silaturahmi ke beliau, nanti jenengan akan saya kasih informasi. Oke. Nah, Ya mungkin 2 mingguan lagi dari ini kayaknya. berarti tiap kapan saya akan diupdate, Pak? Ya nanti, eee, hasilnya bagaimana itu ya tak aturi pirsa. Nah, setelah itu Oke. kan mungkin di sekolah kan ketemu. Oh, Ya tak aturi pirsa siap. lagi, "Ibu lihat sudah ketemu di sekolah ternyata orangnya gini," gitu. Oke, saya tunggu. Iya, ya tak aturi pirsa nanti. Oke. Nah, bila nanti Bapak telah menjalankan semua rencana Bapak tadi, nah, maka nilainya akan menjadi berapa, Bapak? Tadi kan 6 ya. Setelah Iya. Bapak menjalankan semuanya, Bapak kira-kira nilainya menjadi berapa ini nanti? Kalau hubungan saya ingin kembali dulu seperti dulu dulu ya, 10 kalau di 10. 10 gitu ya. Di Oke. pekerjaan saya, ya tentunya pekerjaan kan, masing-masing kan punya kapasitas sendiri-sendiri, tapi minimal dengan apa apa namanya, ada, ketenangan, ada Hmm. teman, senior yang bisa kita curhati gitu, kan ada membantu di pekerjaan saya itu akhirnya nanti. Oke. Sekarang nah bagaimana Pak tingkat motivasi Bapak sekarang Bapak? Eee, Mudah-mudahan kalau memang nanti itu, apa yang seperti saya inginkan itu bisa Mhm. berjalan dengan baik, saya ingin, semuanya kembali normal, bisa berjalan dengan normal. Oke, siap. Nah, setelah kita melakukan coaching nih, Pak Sigit, bagaimana perasaan Bapak sekarang, Bapak? Saat ini ya mudah-mudahan nanti senang Bu ya, segera ada solusi gitu loh Bu ya, karena sekali lagi ini kurikulum kan roh Bu ya. Iya, iya, iya. Rohnya sekolah, Hmm, supaya sekolah itu bisa berjalan dengan baik gitu. mhm. Itu Baik. saya Nih, akan senang, ada lagi, Pak? eee, dengan pekerjaan-pekerjaan, bisa terselesaikan dengan baik, Hmm, sekolah tentunya akan, eee, kan, salah satu laporannya kan ke kantor cabang dinas. oke. Tentunya akan menjadi nilai positif bagi sekolah kalau Hmm, lapor-laporan bisa tersampaikan hmm, dengan baik gitu. oke. Perasaan Bapak sekarang bagaimana? Saya senang Bu ya, Oke, eee, kebuntuan tadi itu akhirnya cair, oke. ya mudah-mudahan, semakin senang lagi kalau, apa yang saya programkan tuh nanti bisa, berjalan sesuai harapan saya. Oke, semoga nanti rencana yang Bapak rencanakan dan ide-ide yang Bapak munculkan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya, Pak. Mudah-mudahan Bu ya, saya sangat berharap ini juga Amin. demikian. Iya. Nah, sekarang Mbak, apa yang Bapak ingin ucapkan kepada saya, Pak? Eee, Jangan pernah, bosen Hmm, kalau saya, curhat yang positif ke panjenengan. oke, siap, Bapak. Karena Ya, kan nggak semua kadang bisa kita, curhat toh Bu, iya, betul, ada kalanya betul, juga Pak. ke orang lain juga nggak enak, Iya. motivasi, tapi itulah saya kan sudah mengenal baik dengan panjenengan itu. Nggih. Jangan bosen, Ok jangan, saya ingin ada hal positif, mmm, dengan panjenengan. iya, terima kasih Pak Sigit.
atas waktunya. Nanti hari berikutnya saya tunggu update-nya dari Bapak Ya, dan terima kasih saya loh Bu Lia. kita juga Ah, akan melakukan nggih. seksi coaching apabila hal ini belum selesai. Nggih, Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lia, panjenengan membantu saya, unek-unek saya ini akhirnya wes tak brolno karena ini berat bagi saya harus melangkah sendiri. Iya, kadang perlu menceritakan sesuatu ke orang lain biar plong gitu. Nggih, betul Bu Lia, nggih. Nggih. Terima kasih Pak Nggih, matur Sigit. nuwun waktunya loh Bu Lia. Iya, Saya juga sami-sami. terima kasih. Nggih. Nggih. Pripun Bu Septi? Suaranya masih di mute Bu Septi. Iya. Oke, mohon maaf. Gimana Bu Lia? Boleh kok bernafas panjang. Wah. Oke, Bu Lia, saya minta waktu ya sekitar 15 menit atau 20 menit lah untuk kita ngomong-ngomong gitu, nggih. Ya, Boleh? boleh Bu. Nggih. Sudah dengan Pak Sigitnya sudah Sudah, alhamdulillah sudah melakukan Alhamdulillah. coaching dengan Pak Sigit. Gitu. Terus Iya, tanya ini Bu Lia saya. iya. Sebelum melakukan coaching, tadi Bu Lia mengatakan bahwa tekniknya yang Ibu ingin tingkatkan adalah mendengarkan. Bu Lia ingin apa ya? Kompetensi mendengarkannya itu lebih gitu ya. Nah, sebelum melakukan coaching tersebut, kira-kira Bu Lia itu menilai diri panjenengan sendiri itu berapa, Bu Lia? Saya sebelum melakukan coaching dan untuk mengamati perkembangan saya menjadi pendengar yang baik, saya nilai diri saya 7, Bu. 7. 7. Iya. Itu kurang ya Bu ya 7. Menurut saya sih kurang, Bu. Nah, idealnya berapa, Bu? Idealnya kalau enggak 9 ya 10, tapi untuk saat ini 9, Bu. Itu jadi setelah Bu Lia melakukan coaching dengan Pak Sigit, Bu Lia menilai diri sendiri 9 nggih. Iya, setelah melakukan coaching 9, Bu. Dengan performanya panjenengan tadi. Iya. Itu. Oke, luar biasa. Oke, baik Bu Lia. Apa sih yang membuat Bu Lia itu menilai demikian? Artinya dari angka 7 menjadi angka 9. Iya. Coba Bu Lia ceritakan. Saya ceritakan ya Bu, kalau dulu sebelum saya coaching Bu, saya kalau berbicara, berkomunikasi dengan orang lain ketika saya mendengarkan beliau bercerita, ya hanya saya perhatikan kata-katanya saja atau verbalnya saja Bu, tanpa melihat bagaimana ekspresi beliau atau nada yang beliau sampaikan. Nah, pada saat coaching ini saya coba terapkan nih. Ternyata komunikasi sebagian besar komunikasikan dari bahasa nonverbal Bu, dari gestur tubuh atau dari nada bicaranya. Pas saya melaksanakan coaching dengan Pak Sigit tadi, Pak Sigit tadi berekspresi geram, kesal. Berarti benar-benar masalah ini itu membebani beliau. Dengan nada saja saya tahu ternyata beliau memang menyimpan ada masalah nih yang disimpan sendiri tanpa beliau mengatakan. Melihat ekspresinya dan nadanya saja saya tahu seperti itu. Ternyata kita komunikasi tidak hanya mendengar saja kata-katanya, tapi harus lihat orangnya berekspresi bagaimana, nada suaranya bagaimana, begitu Bu Septi. Baik, Bu Lia, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Nggak apa-apa Bu Lia? Monggo, silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Kalau saya melihat tadi sudah luar biasa Bu Lia. Bu Lia sudah mendengarkan
teknik mendengarkannya sudah bagus sebetulnya tadi, bahkan Bulia itu, Pak Sigit tersenyum aja ikut tersenyum, berarti kan mengikuti. Jadi artinya sadar penuh, teknik mendengarnya itu luar biasa. Tadi pengamatan saya, kemudian Bulia pun juga, dengan mendengarkan secara seksama tadi, terus kemudian menggali potensi-potensi yang ada di diri Pak Sigit, sampai akhirnya Pak Sigit menemukan idenya tentang permasalahan yang dihadapi, itu sudah luar biasa. Kemudian Bulia itu terus dengan mendengar dan terus mengejar, bisa menemukan kata kunci di situ. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bu Septi atas masukannya. Terus Bu Lia, Ya Bu. bagaimana pendapat Bu Lia mendengar saya melakukan mengeluarkan pendapat ini, bagaimana Bu Lia? Saya merasa senang sekali Bu, berarti saya ada yang merefleksi kegiatan coaching saya, biar saya lebih bisa meningkatkan diri jika ada kekurangan Ibu. Gitu. Perasaannya gimana Bu Lia sekarang? Alhamdulillah senang Bu, jadi ada yang merefleksi kegiatan saya Bu. Gitu. Jadi sudah artinya sudah menemukan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan Bulia tentang mendengar aktif. Iya, mendengar aktif begitu. Iya, Bu Septi. Oke, Bu Lia, terima kasih. Hari ini cukup luar biasa, Bu Lia. Iya. Kan kedepannya lebih baik lagi, kedepannya lebih. Amin, Bu Septi. Dan sebagainya. Baik, Bu Lia, karena waktunya sudah cukup, mungkin Bu Lia juga mau mengajar lagi. Maka yuk kita menjalankan tugas kita masing-masing. Terima saya juga kasih. Ada waktu ini, artinya saya juga ada janji dengan teman yang lain gitu. Iya, terima kasih Bu atas kedatangannya, atas masukan dan umpan balik yang Ibu berikan. Hati-hati di jalan ya Bu Septi. Sama-sama Bu Lia, sampai ketemu besok Bu Lia di sekolah dengan kondisi yang lebih baik lagi. Ya, amin. Oke, assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Septi.